Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ketemu lagi dengan Endra Junot. Inilah kisah Abu Wada'ah, seorang pemuda yang sangat hoki. Yang subscribe semoga selalu hoki. Sa'id bin Al-Musayyab adalah seorang ilmuwan besar dan imam besar di Masjid Nabawi. Mempunyai seorang anak perempuan. Anak perempuan tersebut sangat masyhur dan populer. Kepopuleran anak perempuan tersebut adalah karena keimanan dan istiqomah mengamalkan kitab Allah dan sunnah Rasulullah. Ketika Hisam bin Abdul Malik yang saat itu sedang menjadi khalifah mengetahui kabar anak perempuan tersebut, dia bermaksud melamar untuk anaknya yang akan menjadi putra mahkota nanti. Hisam mengutus seseorang kepada Sa'id bin Al-Musayyab di Madinah untuk menyampaikan maksudnya. Sa'id bin Al-Musayyab berkata kepada utusan tersebut, "Sampaikan kepada khalifah bahwa saya menolak lamaran ini." Utusan khalifah bertanya, "Kenapa engkau menolaknya?" Sa'id bin Al-Musayyab menjawab, "Sebab putra mahkota khalifah itu bukan laki-laki yang baik akhlaknya." Mulailah utusan khalifah itu mencoba membujuk Sa'id bin Al-Musayyab dengan iming-iming. Dia berkata kepada Sa'id bin Al-Musayyab, "Apakah engkau menolak kerajaan, kebesaran, kedudukan, kekayaan, dan harta? Apakah engkau menolak kerajaan khalifah?" Tetap saja Sa'id bin Al-Musayyab menolak bujukan itu dan berkata, "Jika seluruh dunia tidak lebih dari satu sayap nyamuk dalam pandangan Allah, seberapa ukuran kerajaan khalifah dalam ukuran sayap nyamuk itu?" Mendengar jawaban Sa'id bin Al-Musayyab, utusan Hisam mulai beralih dengan menakut-nakuti. "Saya khawatir engkau akan mendapat damprat dari khalifah." Sa'id bin Al-Musayyab menjawab, "Allah akan menolong orang-orang yang beriman." Selang beberapa hari setelah kedatangan utusan khalifah, Sa'id bin Al-Musayyab biasa meneruskan mengajar murid-muridnya setelah sholat asar di Masjid Nabawi. Di antara murid-murid beliau adalah seorang pemuda yang sangat baik dan takwa. Nama pemuda tersebut adalah Abu Wada'ah. Kebetulan saat itu Abu Wada'ah sudah 3 hari tidak hadir. Ketika melihat Abu Wada'ah hadir kembali di masjid, Sa'id bin Al-Musayyab bertanya, "Abu Wada'ah, kemana saja engkau selama 3 hari ini?" Abu Wada'ah menjawab, "Istriku meninggal dan saya sibuk mengurusinya. Mudah-mudahan Allah dan Tuan Guru memaklumi." Sa'id bin Al-Musayyab berkata, "Kenapa engkau tidak memberitahu padaku? Andaikan engkau memberitahu, saya akan melayat ke tempatmu." Abu Wada'ah menjawab, "Saya khawatir mengganggu kegiatan dakwahmu, sebab dakwah lebih utama daripada sibuk dengan urusanku." Mendengar jawaban terakhir Abu Wada'ah, Sa'id bin Al-Musayyab bersyukur atas pemahamannya. Lalu dia berkata kepada Abu Wada'ah, "Apakah engkau menikah lagi dengan wanita lain?" Abu Wada'ah menjawab, "Tidak, Tuan." Sa'id bin Al-Musayyab kembali bertanya, "Kenapa? Bukankah engkau tahu bahwa Allah tidak senang kepada seorang laki-laki yang tidur di malam hari tanpa ditemani oleh istrinya? Jika seorang laki-laki tidur di malam hari tanpa ditemani oleh istrinya, setanlah yang ikut tidur di sampingnya." Abu Wada'ah berkata, "Adakah orang yang mau menikahkan anaknya kepadaku, sementara saya tidak mempunyai kekayaan kecuali 3 dirham uang?" Sa'id bin Al-Musayyab berkata, "Tentu saja ada." "Siapakah orangnya, wahai Tuan Guru?" tanya Abu Wada'ah. "Saya," jawab Sa'id bin Al-Musayyab. Ketika mendengar jawaban Sa'id bin Al-Musayyab, dia bertanya-tanya dalam hati apakah yang dimaksud oleh syekh itu membantu biaya untuk menikahkan, karena beliau mengetahui bahwa saya orang fakir yang tidak mempunyai harta, atau saya menduga bahwa syekh kemudian mencarikan wanita yang sama-sama fakir yang rela menikah denganku. Ketika saya dalam keadaan termenung, seolah-olah segala sesuatu yang ada, bahkan para malaikat di langit dan di surga Firdaus berdendang. Tiba-tiba Sa'id bin Al-Musayyab meletakkan tangannya di atas tangan Abu Wada'ah. Hal ini disaksikan dan didengar oleh orang-orang yang hadir di masjid Rasulullah. Beliau membaca bismillah dan alhamdulillah serta mengucapkan salawat untuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah itu beliau berkata, "Saksikan oleh kalian wahai jamaah muslimin bahwa Sa'id bin Al-Musayyab
telah menikahkan putrinya kepada Abu Wara'ah sesuai kitab Allah dan sunnah Rasulullah dengan mahar 3 dirham. Setelah mengucapkan kata-kata tersebut, Sa'id bin Al-Musayyab mengakhiri dengan salawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan memintakan taufik dan bimbingan kepada Allah untukku. Setelah mengucapkan akad pernikahan itu, Sa'id bin Al-Musayyab menjelaskan sebuah hadis yang disabdakan oleh Rasulullah. Barang siapa menikahi seorang perempuan karena kecantikannya, Allah tidak akan menambah apa-apa kepadanya kecuali kerendahan. Orang yang menikahi perempuan karena hartanya, dia tidak akan bertambah apa-apa kecuali kefakiran. Orang yang menikahi seorang perempuan karena keturunannya, dia tidak akan mendapatkan apa-apa kecuali kehinaan. Barang siapa menikahi seorang perempuan karena agamanya, ia akan diberkahi oleh Allah. Sa'id bin Al-Musayyab mengakhiri mengajar dan pulang ke rumahnya. Dia menemukan anaknya sedang membaca Al-Quran. Ayat yang dibacanya adalah, "Ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan peliharalah kami dari siksa neraka." Quran Surat Al-Baqarah ayat 201. Dia berhenti di ayat itu, lalu berkata kepada ayahnya, "Wahai ayah, kita tahu bahwa kebaikan di akhirat adalah surga. Kalau kebaikan di dunia, apakah itu?" Sa'id bin Al-Musayyab menjawab, "Kebaikan di dunia ini, wahai anakku, adalah istri atau suami yang soleh. Sekarang Allah telah memberikan anugerah kepadamu berupa suami yang soleh. Siap-siaplah engkau untuk pengantinan dengannya." Sementara itu, Abu Wara'ah berada di rumahnya sedang menyiapkan makanan untuk berbuka puasa. Tiba-tiba pintu rumahnya ada yang mengetuk. Dia bertanya, "Siapakah di luar?" "Saya Sa'id." Setelah mendengar bahwa yang datang adalah Sa'id, Abu Wara'ah tidak punya pikiran lain kecuali yang datang itu adalah Sa'id bin Al-Musayyab. Maka beliau berdiri untuk membukakan pintu dalam keadaan takut dan cemas. Ia sangat takut andaikan Sa'id menarik kembali menikahkannya dengan putrinya, atau bisa jadi putrinya itu menolak dinikahkan dengannya. Namun ketika ia membuka pintu, tiba-tiba ia menemukan bahwa Sa'id ditemani oleh putrinya itu yang dibalut pakaian pengantin. Dia ditemani oleh beberapa gadis yang membawakan beberapa hadiah. Abu Wara'ah berkata, "Kenapa engkau terburu-buru, wahai Tuan Guru?" Sa'id bin Al-Musayyab menjawab, "Abu Wara'ah, bukankah tadi saya berkata kepadamu bahwa Allah tidak senang kepada seorang laki-laki yang tidur sendirian tanpa ditemani oleh istrinya? Bukankah laki-laki yang tidur sendirian didampingi oleh setan? Ini istrimu, semoga Allah memberkahimu dan memberkahinya." Setelah itu, Sa'id bin Al-Musayyab pulang ke rumahnya dan pengantin perempuan berada di rumah suaminya. Abu Wara'ah berkata, "Saat itu saya telah menyediakan makanan untuk berbuka puasa. Makanan yang saya siapkan itu adalah kacang pul, minyak, tepung gandum, dan kendi yang berisi air. Saya secepatnya menghampiri makanan itu dan menyembunyikannya supaya istriku tidak melihatnya. Sebab saya tidak ingin sesuatu yang pertama kali dilihat oleh istriku adalah makanan yang sangat sederhana itu." Setelah itu saya naik ke atas loteng dan berteriak, "Hai Samsul, hai Arifin." Saya memanggil beberapa orang tetangga. Mereka menyaut, "Ada apa, Abu Wara'ah?" Saya katakan kepada mereka, "Saksikan kepada kalian bahwa Sa'id bin Al-Musayyab telah menikahkanku dengan putrinya. Sekarang dia telah berada di rumahku sejak malam ini. Jika salah seorang di antara kalian mendengar ada suara perempuan di rumahku ini, jangan mempunyai prasangka tidak baik." Sebagian tetanggaku berkata kepadaku, "Kamu ini bergurau, Abu Wara'ah?" Bahkan beberapa tetangga yang lainnya berkata, "Abu Wara'ah telah gila. Bagaimana Sa'id bin Al-Musayyab menikahkan putrinya dengan dia? Putra mahkota khalifah saja ditolak." Saya katakan kepada mereka, "Demi Allah, Sa'id bin Al-Musayyab benar-benar telah melaksanakan janjinya dan sekarang putrinya telah berada di rumahku." Beberapa laki-laki memerintahkan kepada istrinya untuk mengunjungi rumahku agar mengecek kebenaran pengakuanku.
Ternyata mereka menemukan Putri Said bin Al-Musayyab berada di rumahku dalam keadaan berpakaian pengantin. Lalu mereka kembali kepada suami-suaminya dan memberitahukan bahwa benar apa yang saya katakan itu. Beberapa laki-laki dan perempuan berdatangan ke rumahku. Beberapa perempuan melakukan pesta dengan istriku, sedangkan beberapa laki-laki melakukan pesta denganku. Mereka bergembira ria, namun dalam keadaan gembira yang islami, bukan kegembiraan yang dicoreng dengan senang-senang dan main-main. Selanjutnya mereka pulang ke rumah masing-masing sambil bersyukur kepada Allah dan mengucapkan terima kasih kepadaku. Sudah lengkap 1 minggu saya menjadi pengantin dengan istriku itu, seolah-olah saya berada di surga. Setelah 1 minggu, saya meminta izin kepada istriku untuk pergi. Istriku bertanya, "Kemana?" Menjawab, "Untuk belajar kepada Said." Dia berkata, "Duduk saja di sini, saya akan mengajarkan ilmu Said kepadamu." Demikianlah, kami melihat bahwa orang-orang mukmin tidaklah menjadikan dunia dan nilainya kecuali untuk melakukan suatu amal yang di dalamnya terdapat ridho Allah dan Rasul-Nya. Wallahu a'lam bisyawab. Hanya Allah yang mengetahui kebenaran yang sesungguhnya. Demikianlah, semoga bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa subscribe. Terima kasih.